Terima kasih atas waktu yang diberikan kelompok kami. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi pengakuan pendapatan kontrak produksi. Kelompok kami beranggotakan saya Imadi Lucy Cipta sebagai moderator sekaligus pembaca 1. Teman saya Ade dan Mas Wanyana sebagai pembaca 2. Ibu Du Andika Mahayatra sebagai pembaca 3. Ibu Du Arista Utami sebagai pembaca keempat. Materi kelompok kami yang pertama, pedoman untuk pengakuan pendapatan. Materi kedua, pedoman untuk pengakuan pendapatan saat penjualan. Yang ketiga, metode persentase penyelesaian. Yang keempat, metode kontrak selesai. Dan yang kelima, kerugian kontrak jangka panjang. Saya akan menjelaskan pedoman untuk pengakuan pendapatan. Pengakuan adalah suatu proses mencatat atau merumuskan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas. Sedangkan pendapatan adalah arus masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan suatu produk barang, pemberian jasa, atau kegiatan yang menghasilkan laba lainnya membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat direalisasi dan dihasilkan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan meliputi 3 hal yang penerapan. Pendapatan dapat direalisasi apabila barang dan jasa ditukarkan atas kas atau diklaim atas kas piutang. Yang kedua, pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva diterima atas pertukaran. Penyelesaian dapat dikonversi atas kas atau diklaim atas kas yang telah diketahui. Yang ketiga, pendapatan dapat dihasilkan apabila entitas pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang dilakukan untuk mendapatkan hak manfaat dari pendapatan itu, yakni apabila menghasilkan laba telah selesai, maka sekurangnya telah selesai. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi berikutnya dibaca oleh pembaca kedua. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang pedoman untuk pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Dalam pengakuan pendapatan, saat penjualan bisa saja timbul masalah dalam pelaksanaannya. Berikut kita akan bahas mengenai situasi semacam ini. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Jika terdapat perjanjian beli kembali dengan harga tertentu dan harga ini dapat menutup semua biaya persediaan ditambah biaya kepemilikan yang terkait, maka persediaan dan kewajiban yang terkait tetap ada dalam pembukuan penjualan. Dengan kata lain, tidak ada penjualan. Yang kedua yaitu penjualan dengan hak retur. Di sini tersedia 3 metode pengakuan pendapatan alternatif apabila penjualan menanggung risiko kepemilikan yang berkepanjangan karena pengembalian produk. Yaitu yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai seluruh hak retur habis masa berlakunya. Kemudian yang kedua, mencatat penjualan tetapi mengurangi penjualan dengan mengestimasi retur di masa depan. Dan yang ketiga, mencatat penjualan serta memperhitungkan retur pada saat terjadi. Yang ketiga yaitu trade loading dan channel stuffing. Beberapa perusahaan mencatat pendapatan pada tanggal penyerahan tanpa membuat penyisihan untuk pembelian kembali ataupun retur yang tak terbatas. Walaupun perusahaan itu kelihatannya mengikuti pengakuan pendapatan pada saat penjualan yang berlaku, namun sebenarnya mereka mengakui pendapatan dan laba sebelum. Terima kasih atas pembaca kedua. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pembaca ketiga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian adalah metode pengakuan pendapatan yang biasa dipakai untuk pendapatan perusahaan konstruksi selama masa produksi. Metode ini digunakan apabila jumlah laba kotor dari suatu kontrak dapat ditaksir dengan teliti, masuk akal, dan realisasinya dapat terjamin. Harga pokok yang terjadi
tidak bisa dikaitkan dengan tingkat kemajuan fisik produksi kontrak pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan seorang ahli menaksir. Sedangkan laba kotor diakui pada saat laba kenaikan pada rekening persediaan di dalam perusahaan pembangunan. Rekening persediaan di dalam perusahaan pembangunan menampung seluruh harga pokok yang terjadi dari suatu proyek tertentu. Apabila taksiran harga pokok produksi selesai, kontrak jangka panjang lebih besar dibandingkan harga pokok kontraknya, maka segera diakui adanya kerugian pada periode yang bersangkutan. Yang kedua adalah metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan. Menurut metode ini, perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan intern dari akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya, dan laba kotor. Keunggulan utama metode kontrak selesai adalah bahwa pendapatan yang dilaporkan berdasarkan atas hasil dan bukan estimasi pekerjaan yang belum diselesaikan. Dan kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja masa berjalan apabila metode kontrak selesai mencakup lebih dari satu periode akuntansi. Meskipun pelaksanaannya mungkin cukup seragam selama periode kontrak tersebut, namun pendapatan baru dilaporkan pada tahun penyelesaian sehingga menimbulkan distribusi laba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas membaca ketiga. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pembaca keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kerugian kontrak jangka panjang. Ada dua jenis kerugian yang dapat timbul dari kontrak jangka panjang. Yang pertama, kerugian periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika pada saat konstruksi ada peningkatan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak. Tetapi peningkatan tersebut tidak menghilangkan semua keuntungan yang ada dalam kontrak. Kenaikan estimasi biaya membutuhkan sebuah penyesuaian pada saat periode berjalan, terlebih laba kotor yang diakui pada proyek periode sebelumnya. Penyesuaian untuk kasus ini dicatat sebagai kerugian periode berjalan karena merupakan perubahan estimasi akuntansi. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Perkiraan biaya pada akhir periode berjalan dapat menunjukkan bahwa kerugian akan berakibat pada saat penyelesaian suatu kontrak, baik dalam periode persentase penyelesaian maupun metode kontrak selesai. Keseluruhan perkiraan kerugian kontrak harus diakui dalam periode berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata mau disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.